Iya, biasa. Kena nembok ini. Ada tak? Yang kata ada dua kira nembok pula. Jadi wapi. Barang pelukan. Teman mempelajari saya. Alhamdulillah malikil malakut wal jabbaril jabbarut alladzi khalaqal maut 'alal imani wad duhur. Allah. Sebelum yang kedua, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maupun engkau menggunakan alat-alat canggih, air laut dan kau jadikan cintanya. Ranting-ranting pohon kau jadikan penanya, dan dedaunan kau jadikan kertasnya. Untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, niscaya kamu tidak akan takut menuliskannya. Salah satu nikmat yang telah diberikan kepada kita berupa nikmat kesehatan, Pemberikatan dan yang terlebih-lebihnya lagi yang namanya nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada selimut malamnya Siti Khadijah, mahkotanya Abdullah, berliannya Siti Aminah, tak lain dan tak bukan Habibana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dialah Nabi yang rela bermandi andara, Tersimpan pedang, demi dia, demi merobek-robek bendera kekafiran dan mengibarkan bendera keislaman yang berlafaz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallu ala nabiyina Muhammad. Dan dialah juga Nabi yang telah berhasil merintis umatnya dari zaman naik unta menuju zaman naik mobil Toyota. Dari zaman naik burung menuju zaman makan. dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang, atau dengan kata lain minal zulumati ilan nur. Hadirin berhormat. Yang kami hormati Dewan Juri yang tampan-tampan dan cantik-cantik, saking tampaknya dan cantiknya sampai-sampai di tua Mafiatullah Adnan.
Dan tak mungkin kami lupakan kepada hadirin wal hadirat yang sempat hadir di tempat ini dengan sehat walafiat. Baiklah, berdirinya kami di sini karena tidak dikasih kursi oleh MC, maka berdirilah kami di sini ingin membawakan sebuah ceramah yang berjudul halal bihalal menjalin silaturahmi menyatukan hati. Kami ulangi, halal bihalal menjalin silaturahmi menyatukan hati. Hari ini atau pada malam hari ini kami akan membawakan sebuah tema yang erat kaitannya dengan momen Idul Fitri, yaitu halal bihalal. Tradisi halal bihalal ini sudah menjadi sebuah bagian dari suku budaya kita yang ada di Indonesia. Akan tetapi, apakah kita sudah mengetahui mana-mana sebenarnya? Bagaimana para hadirin sudah mengetahuinya? Mari kami kasih tahu. Halal bihalal adalah tradisi khas Indonesia yang berkembang sebagai bentuk silaturahmi dan ajang untuk saling bermaaf-maafan setelah bulan suci Ramadan. Istilah halal bihalal berasal dari kata halal yang berarti bebas dari dosa atau dalam konteks ini, halal bihalal adalah upaya untuk menyucikan hati dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Ada 4 nilai-nilai atau makna halal bihalal. Yang pertama, sejarah. Menurut sejarah, tradisi ini mulai diperkenalkan oleh Kiai Haji Wahab Kasbullah atas permintaan Presiden Soekarno pada tahun 1948, di mana pada saat itu kondisi politik di Indonesia sangat penuh dengan perpecahan. Maka dari itu Kiai Haji Wahab Kasbullah mengusulkan sebuah pertemuan yang disebut dengan halal bihalal, di mana para pemimpin berminta maaf-maafan dan berdiskusi untuk kebaikan bangsa. Dari sinilah tradisi ini berkembang luas. Nilai-nilai atau makna halal bihalal yang kedua yaitu hikmah dan keutamaan halal bihalal. Hikmah dan keutamaan halal bihalal juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, menyempurnakan ibadah. Setelah sebulan penuh kita berpuasa dan beribadah, tentu kita ingin meraih ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dosa terhadap sesama manusia hanya bisa dihapuskan ketika kita berminta maaf langsung kepada mereka. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki kesalahan terhadap saudaranya, hendaklah ia minta maaf pada hari ini juga, sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak berguna. halal bihalal adalah upaya untuk menyucikan hati dari kesalahan kita kepada orang lain. Hikmah atau keutamaan halal bihalal yang kedua yaitu mempererat silaturahmi merupakan salah satu ajaran Islam yang memiliki banyak keutamaan, termasuk di dalamnya memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yang artinya barang siapa yang menyediakan tasbih dan diberikan ampunan, maka hendaklah ia hadis riwayat Bukhari dan Muslim. dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi kesalahpahaman yang membuat hubungan renggang. Dengan halal bihalal kita dapat menjembatani kembali hubungan yang sempat renggang atau putus. Hikmah dan keutamaan halal bihalal yang ketiga ialah memiliki dendam dan kebenaran. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah, baik disengaja maupun tidak. Jika kita
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Yang artinya Aku berikum kepada Allah daripada dengan menyebut nama Allah dan beramalan bagi Maha dan apakah kamu tidak ingin Allah lebih mau dan Allah Maha Pengampun. Quran surah An-Nur ayat 20. Dengan memaafkan hati kita menjadi berkah dan hubungan dosa menjadi kecil. Itulah tadi hikmah dan keutamaan halal bihalal yang terbagi menjadi 3. Bapak, Ibu, Yang saya cintai anak. Nilai-nilai atau mana halal bihalal yang ketiga yaitu halal bihalal di era digital, tantangan dan solusi. Di zaman modern ini, tradisi berinteraksi manusia tidak hanya terjadi secara langsung, akan tetapi juga melalui media sosial. Namun, media sosial justru menjadi ajang-ajang perpecahan. Akibat berita bohong dan ujaran-ujaran kebencian. Lantas, bagaimana kita dapat menjaga nilai-nilai halal bihalal dalam dunia digital? Ada yang tahu? Tidak. Ada yang tahu? Tidak. Mari kami kasih tahu. Ada 3 cara untuk menjaga nilai-nilai halal bihalal dalam dunia digital. Yang pertama, gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, bukan malah kebencian. Yang kedua, bijak dalam berkomentar dan tidak mudah terprovokasi. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi untuk mempererat silaturahmi, bukan menghancurkannya. Jika kita dapat menerapkan nilai-nilai halal bihalal dalam dunia digital, maka kita turut berkontribusi untuk menciptakan perdamaian. Nilai-nilai atau mana halal bihalal yang keempat yaitu mengamalkan halal bihalal sepanjang hari. Halal bihalal seharusnya tidak hanya menjadi tradisi tahunan. Semangat saling memaafkan dan memperbaiki hubungan harus terus kita jalankan setiap hari. Jika ada perselisihan, segera diselesaikan. Jika ada kesalahan, segera dimaafkan. paham? Paham. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya ya halal bagi seorang muslim menyiapkan saudaranya laki-laki di mana ketika mereka bertemu mereka saling yang terbaik antara keduanya adalah yang lebih Assalamualaikum. Jangan menunggu momen Idul Fitri untuk meminta maaf atau memaafkan. Setiap hari adalah kesempatan baik untuk pribadi yang lebih
Jawab. Oh jawab. Masih semangat? Lanjut. Halal bihalal bukan sekedar acara tahunan, melainkan momentum untuk memperbaiki hati, menyucikan hati dan memperbaiki ukhuwah Islamiyah. Semoga kita dapat menjalani nilai-nilai halal bihalal dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jawab. Oh jawab. Bagaimana lanjut? Oke, cukup sampai di sinilah yang dapat kami sampaikan karena kami sudah capek. Sudah apa? Sudah apa? Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Jika ada lebihnya, mohon dikembalikan. Kepada Arab pernah berkata, khairul qalami ma qalla wa nassa. The best sermon is short, but it matters the heart. Sebaik-baiknya ceramah, tinggal terapi Daripada panjang lebar, diserahkan kepada hati, anaknya tinggal di mana-mana. sebelum kami mengakhiri ceramah kami ingin mengucapkan minal aidin wal faizin Mawabbahu lahir dan batin. buah nanas, buah semangka, buah jeruk, buah manggis. Itulah nama-nama buah. Wabillahi taufiq wal hidayah.